Dari rangkaian proses pemilihan 2024 bahkan sampai PSU 2025, kita lihat banyak dinamika, banyak proses, tentu saja ada pengawasan dan ada penanganan. Pasca tahapan Pilgub ini selesai di Provinsi Banten, itu banyak komentar-komentar dari masyarakat itu yang menganggap bahwa Bawaslu tidak maksimal dalam konteks pengawasan, misalkan masih banyak ditemukannya money politik, kemudian keterlibatan ASN dan sebagainya, sehingga Bawaslu dianggap tidak maksimal. Bagi Bawaslu, konten hoax tentu membawa berbagai dampak buruk, mulai dari menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, hasil pemilu, serta proses demokrasi, memicu konflik horizontal dan polarisasi sosial. Oke, pada pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala daerah yang menjadi catatan kita di pengawasan ini, kita betul-betul memaksimalkan pencegahan. Ya. Secara umum, pelaksanaan pilkada di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten dan di 8 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten telah berjalan dengan baik. Dari sisi pengawasan pemilu juga telah dilakukan dengan baik. Secara keseluruhan sebagai divisi SDM pada saat pemilihan tahun 2024 itu sudah banyak sekali hal-hal yang berbeda dari yang sebelumnya tidak ada aplikasi siap, yaitu aplikasi untuk mengetahui siapa ad hoc kita, itu sekarang ada aplikasi. Yang pasti untuk ke depan mudah-mudahan segala regulasi itu bisa lebih cepat kami terima, karena di daerah ini kan banyak sekali yang mungkin kalau wilayah Banten yang wilayahnya hanya 8 kabupaten kota bisa gampang koordinasi, tetapi mungkin di daerah-daerah lain itu yang sulit koordinasi. Kita lihat ada proses politik uang, ada juga proses PSU yang kemudian terjadi di satu kabupaten. Kemudian ada perbedaan pola antara pemilihan di 2020 di 2024. Nah, saya menjelaskan hal demikian adalah bahwa kita terus mendorong adanya partisipasi masyarakat, atau kami menyebutnya pengawasan partisipatif. Kenapa kami mendorong, kenapa Bawaslu itu mendorong secara masif adanya pengawasan partisipatif? Hal ini kami menyadari bahwa Bawaslu tidak bisa mengawasi jengkal per jengkal, senti per senti, meter per meter seluruh wilayah di Provinsi Banten. Jadi pernah kalau kita simak flashback ini, kejadian di Kabupaten Tangerang misalnya. Ada satu kejadian yang itu momennya kampanye, kemudian mengumpulkan warga. Ada salah satu tim kampanye itu akan membagi-bagikan sembako. Nah, kejadian itu langsung dicegah oleh Panwascam, langsung dicegah, kemudian dihimbau, diberikan pemahaman, dikasih tahu aturannya, sehingga tidak terjadi pembagian sembako, sehingga tidak terjadi money politik di situ. Tapi tentu saja di kemudian hari ada hal-hal yang harus dikuatkan kembali. Dari sisi apa? Dari sisi misalnya kekuatan prosedur hukum, dari sisi sumber daya manusia, dari sisi kelembagaan, dari sisi connecting lintas lembaga yang berkaitan soal pemilu. Nah, ke depan pada saat rekrutmen juga harus ada aplikasi yang siap pada saat dari mulai pendaftaran sampai dengan pada saat mereka sudah menjadi Panwascam. Kemudian juga ada aplikasi yang mungkin nanti ke depannya apa-apa kerja-kerja dari Panwascam itu bisa di-upload di aplikasi itu. Jadi kita bisa melihat nih, POM A-nya dari satu Panwascam itu udah berapa, kemudian POM A dari semua Panwascam itu ada berapa. Itu yang mungkin ke depan harus kita siapkan bersama sebagai database ke depan bagaimana kinerja-kinerja dari ad hoc kita. Nah, dari proyeksi ini tentu saja kita sedang menata kembali agar ke depannya tidak terjadi lagi politik uang, tidak terjadi lagi pemungutan suara ulang atas hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena kalau kita
ketahui semua, pengawas kita di kelurahan hanya satu, PKD kita cuma satu. Di kecamatan pengawas kita ada 3. Apakah satu orang itu bisa mengawasi seluruh wilayah desa maupun kelurahan? Apakah 3 orang bisa mengawasi seluruh wilayah kecamatan? Menurut saya tidak bisa. Oleh karena itu, Bawaslu terus mendorong adanya pengawasan partisipatif. Nah, pencegahan ini memang menjadi titik tekan. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pelanggaran ataupun sengketa. Nah, Bawaslu Provinsi Banten betul-betul memaksimalkan itu. Kami membuat himbauan tertulis secara berjenjang untuk aparatur sipil negara, kemudian juga perangkat atau yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan kampanye, terlibat aktif oleh kampanye, kemudian menyampaikan himbauan dalam bentuk flyer, dimasifkan di semua tingkatan sehingga pelanggaran-pelanggaran ini bisa ditekan dengan baik. Dan tentu saja misalnya soal waktu yang tadi saya sampaikan, jika ini menjadi bahagian daripada yang harus dievaluasi, ya tentu saja dipersilahkan. Sambil kita juga jika dimintakan pendapat soal itu, kita bicara berdasarkan data-data empiris yang pernah kita lakukan selama proses pelaksanaan pengawasan pemilu dan pilkada, khususnya pilkada. Hal ini menjadi catatan bagi kami ke depan untuk memperkuat pengawasan dan patroli cyber, meningkatkan literasi digital masyarakat, hingga memproduksi konten kontra narasi terhadap berita bohong yang menyebar di masyarakat. Kemudian selain itu untuk ke depan juga sebagai SDM nih, dari sisi SDM kita juga harus menyiapkan SDM yang tangguh, mulai dari perencanaan anggaran, kemudian pada saat pengelolaan keuangan, kemudian juga harus ada SOP yang jelas memang ya pada saat kita bagaimana mengelola anggaran-anggaran untuk hibah, apalagi kan ini berhubungan dengan pemerintah daerah yang anggarannya disiapkan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu kita harus menyiapkan memang perangkat-perangkat yang siap untuk bekerja dan bisa mengevaluasi diri pada saat hal-hal yang sebelumnya tidak terjadi tapi terjadi pada saat pemilihan itu. Bawaslu berkolaborasi dengan rakyat dalam rangka mengawasi tahapan pemilu maupun tahapan pemilihan kepala daerah. Karena apa? Masyarakat yang setiap waktu berada di tengah-tengah masyarakat, bisa mengawasi apa yang terjadi dan sebagainya, kemudian mendorong masyarakat juga sadar untuk memberikan informasi ketika menduga ada kegiatan-kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait dengan tahapan pilkada ini. Lalu kemudian di pengawasan 2024 ini, Bawaslu juga betul-betul memanfaatkan teknologi informasi. Dalam sistem pelaporan misalnya kita menggunakan Siwasli. Siwasli itu bisa langsung PTPS, kemudian PKD, Panwascam, itu bisa langsung melaporkan pada saat melakukan pengawasan secara online, sehingga hasilnya itu bisa diketahui pada saat itu juga. Contoh, pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, berdasarkan Siwasli, itu hasilnya itu bisa diketahui saat itu juga. Apa terjadi pelanggaran, kemudian juga terjadi peristiwa apa saja, termasuk juga hasil perolehan suaranya masing-masing pasangan calon itu bisa langsung diketahui, sehingga kalau ada demikian Bawaslu bisa langsung menyampaikan tindak lanjut atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara. Lalu kemudian juga Bawaslu juga memaksimalkan POM pencegahan online. POM pencegahan online ini gunanya adalah kami dapat memonitoring apa yang sudah dilakukan oleh perangkat di bawah, baik itu di tingkat kabupaten kota termasuk juga di tingkatan Panwascam, karena mereka wajib itu menyampaikan aktivitas pencegahannya melalui POM online tersebut. Nah, ini saya kira ke depan tentu harus lebih ditingkatkan lagi
memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah. Jadi mungkin ke depan harus disiapkan perangkat-perangkatnya yang lebih baik, kemudian juga SDM kita itu sangat dibutuhkan. Kalau kita pengawasan tidak ada pengawas ad hoc, tidak ada kabupaten kota, ini sangat berat. Maka dari itu mudah-mudahan ini dapat menjadi masukan juga untuk terus memperjuangkan bagaimana Bawaslu ini tetap hadir melakukan pengawasan, kemudian pendidikan politik juga makin ditingkatkan, dan yang pasti kita harus banyak kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar pengawasan kita lebih maksimal dan SDM-SDM kita juga siap untuk mengawasi dan terjun ke lapangan. Kemudian keserentakan dalam pemilihan. Pada periode berikutnya tentu kita harus persiapkan dengan baik. Kita tata kembali regulasi yang kita perlukan, kita persiapkan sumber daya yang akan menangani proses pengawasan dan penanganan pada proses pemilihan. Dan kita siapkan seluruh infrastruktur dan kita bersama-sama masyarakat menyambut proses pemilihan ke depan lebih bahagia, lebih bisa dinikmati, dan lebih transparan. Oleh karena mudah-mudahan pelaksanaan pilkada ke depan jauh lebih baik, lebih memiliki kesiapan dan didukung oleh sumber daya manusia yang baik, oleh piranti hukum dan sarana dan prasarana yang baik, dan tentu kita berharap ujung dari seluruh proses ini adalah menghasilkan pemimpin dari hasil pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten, itu betul-betul dilahirkan dari proses pelaksanaan pilkada yang jauh lebih baik.